يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla wa'ala yang masih memberikan nikmatnya kepada kita sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban menuntut ilmu. Maka pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita, melanjutkan pembahasan berkaitan dengan kitab Marhaban ya Talibal Ilmi, yakni pada sebuah pasal yang berjudul Syarafut Talib wa Kamalu Zinatihi bima'rifati fadlil ilmi wa 'azimi ahamiyatihi. Di mana di pembahasan sebelumnya kita telah membahas sedikit berkaitan dengan wal ulama warathatul anbiya fil ilmi wa laysa fid dunya. Maka sekarang kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita seputar buku ini insyaallah. Musannif di sini menukil sebuah ayat, yakni Quran surat An-Nisa ayat 13 ayat 113. Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada Anda wahai Muhammad al-kitab, yakni Al-Qur'an, wal hikmah. Dan di antara tafsiran para ulama berkaitan dengan al-hikmah ini yakni as-sunnah. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan mengajarimu apa-apa yang tadinya belum kamu ketahui. Di sini ini adalah sebuah jawaban terhadap orang-orang yang menyatakan bahwasanya Al-Qur'an ini adalah karya Nabi Muhammad atau bisa dibilang sebagai karya ilmiah. Waliyadzubillah. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa anzalallahu 'alaikal kitab. Bahwasanya Allah lah yang telah menurunkan Al-Kitab, yakni Al-Qur'an, yang di dalamnya tidak ada keraguan sebagaimana firman Allah, "Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin." Yani kitab Al-Qur'an ini di dalamnya tidak ada keraguan. Hudal lil muttaqin, petunjuk untuk mereka yang bertakwa. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menantang mereka, yakni orang-orang yang meragukan Al-Qur'an, untuk mendatangkan satu surat yang semisal sebagaimana dalam firman-Nya, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina
Ya, dan jika kalian ragu terhadap apa yang telah kami turunkan ala abadina kepada hamba kami, yakni Muhammad, fa'tu bi suratin mim mithlih, maka buatlah surat yang semisal dengannya, yakni yang semisal dengan Al-Qur'an. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan panggillah penolong-penolong kalian dari selain Allah jika kalian adalah orang-orang yang benar. Tetapi ayatnya tidak sampai situ saja, melainkan Allah Subhanahu wa taala kembali menegaskan kepada mereka bahwa mereka, ini orang-orang yang Allah tantang, pasti tidak akan mampu. Sebagaimana Allah melanjutkan ayatnya, ya Allah melanjutkan firman-Nya, fa illam taf'alu, dan jika kalian tidak mampu, wala taf'alu, dan memang selamanya tidak akan mampu, fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah, maka takutlah akan api, yakni api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Uiddat lil kafirin, yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk orang-orang kafir. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan kepada beliau, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-hikmah. Ya, di antara penafsiran berkaitan dengan al-hikmah ini, yakni as-sunnah. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan mengajarimu apa-apa yang tadinya belum kamu ketahui. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Alkitab wal hikmah adalah agar apa? Agar Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan perkara, yakni dengan Alkitab dan As-Sunnah, baik itu halal dan haram, perintah larangan dan sebagainya. Dasarnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni berupa hadis, ya, dan yang lainnya yang menjadi keputusan, baik itu halal haram atau perintah larangan dan sebagainya, itu bukan semata-mata hasil karya ilmiah beliau, akan tetapi itu adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga itu merupakan larangan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, dan bahwasanya anugerah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Anda wahai Nabi sangat besar. Masya Allah. Nah, wamtanallahu tabaraka wa ta'ala 'alal ummatil islamiyyah wa fi tali'atiha al-arabul ummiyyin alladzina kanu fi dhalalin mubin. Anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Islam ini, yang mana yang berada di garis depannya itu adalah bangsa Arab yang ummi. Tahu ummi? Ummi itu tidak bisa baca tulis. Maka kala itu pada zamannya orang-orang Arab adalah negeri yang terbelakang, negeri yang dikucilkan oleh dunia, negeri yang samping kanan kirinya, atas bawahnya sudah berada di atas angin, yakni apa? Persia dan Romawi. Alladzina kanu fi dhalalin mubin, sudah Arab ini negeri yang dikucilkan kala itu, dan mereka juga berada di atas kesesatan. Penyembahan mereka terhadap Lata, Uzza, Manat dan sebagainya. Jadi sekian banyak berhala. Gitu. Maka apa demikian? Faba'athallahu tabaraka wa ta'ala fihim khatamar rusul alaihi salatu wassalam. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus kepada mereka, yakni penutup para rasul, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad adalah rasul terakhir dan penutup para nabi, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tetapi Muhammad itu adalah utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Itu tidak ada lagi nabi setelah beliau. Tujuan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka
liyukhrijahum minadh-dhulumat ilan nur, yakni untuk mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan kezaliman, kesyirikan, ilan nur, menuju cahaya terang benderangnya keimanan. Bil ilmi wa bil wahyi, dengan ilmu dan juga dengan wahyu. Alif lam ra, kitabun anzalnahu ilaik, al-kitab al-ilm, yakni kitab yang telah diturunkan kepada engkau wahai Muhammad, yakni Alkitab, yakni di dalamnya terdapat ilmu. Hada litukhrijan nasa minadh-dhulumat ilan nur. Perhatikan ayat ini, yang surat Ibrahim ayat 1, yang mana Allah Subhanahu wa taala menginginkan dengan hal itu adalah agar beliau mengeluarkan manusia dari dhulumat, dari kegelapan-kegelapan, ilan nur, ya, menuju cahaya. Terdapat sebuah faedah yang besar dalam ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala tatkala menyatakan sebuah kezaliman, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan kata-kata dhulumat, ini dengan bentuk jama', yang berarti menunjukkan bahwasanya yang namanya kezaliman, yang namanya kesesatan itu bukan cuma satu. Itu bukan cuma satu. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan di sini dhulumatun dalam bentuk jama'. Ada yang sampai mengeluarkan dari keislaman, ada yang bid'ah, ada yang maksiat, dosa besar, dosa kecil dan sebagainya. Karena saking banyaknya, boleh jadi seseorang selamat akidahnya namun tidak selamat dari bid'ah. Boleh jadi seseorang selamat dari bid'ah tetapi tidak selamat dari maksiat dan sebagainya. Akan tetapi tatkala Allah Subhanahu wa taala di sini katakan nur, Allah katakan dalam bentuk mufrad, yang berarti menandakan bahwa yang namanya cahaya keimanan itu hanya satu. La yata'addad, tidak berbilang, tidak ada duanya, hanya satu. Yani agama yang lurus adalah agama Islam. Agama yang diridhoi adalah agama Islam. Sebagaimana firman-Nya, Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Maka ini adalah anugerah yang besar, ini adalah hidayah yang besar yang harus kita syukuri, di mana Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita untuk berada dalam hidayah Islam ini. Akan tetapi ada beberapa perkara yang harus kita perhatikan, bahwasannya tidak ada jaminan kepada kita tatkala kita masuk Islam, tatkala kita berada dalam kondisi seorang muslim, tidak ada jaminan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membiarkan kita di atas keislaman ini. Sebagaimana telah banyak kisah ya pada zaman dahulu, orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala cabut kembali hidayah Islamnya, cabut kembali hidayahnya, sehingga yang tadinya dia adalah seorang muslim ya kemudian apa? Keluar dari Islam dan sebagainya. Maka dalam hal ini ada sebuah nasihat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni dari Syahr bin Hausyab. Beliau menyatakan, aku pernah bertanya kepada istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Ummu Salamah, ya Ummul Mukminin, ma aktsaru du'ai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza kana indaki. Wahai Ummul Mukminin, apa doa yang sering diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia berada di sisimu? Maka Ummu Salamah menjawab, kan aktaru du'ai, doa ini yang sering dilafalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tsabbit qalbi ala dinik, teguhkanlah hatiku ala dinik, di atas agamamu, yakni Islam. Dan Ummu Salamah pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, mal aktsari doaik, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Rasulullah, mengapa engkau
banyak membaca doa ini, yaitu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya ummas salamah, innahu laisa adamiyu illa wa qalbuhu baina asbu'aini min asabi'illah, faman syaa'a aqama wa man syaa'a zala. Wahai ummus salamah, sesungguhnya yang namanya hati manusia itu berada di antara jari jemarinya Allah. Maka barang siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki dia senantiasa berada di atas keimanan, Allah akan menghendakinya. Dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki untuk dia kesesatan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyesatkannya. Maka Mu'ad bin Mu'ad yang meriwayatkan hadis ini, beliau setelah itu membaca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Rabb kami, janganlah engkau sesatkan kami setelah engkau memberikan kepada kami petunjuk. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi. Ini adalah sebuah wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat agung. Maka bacalah doa ini di setiap doa-doa kita, di setiap sujud-sujud kita, karena kita tidak tahu kita akan meninggal dalam keadaan seperti apa. Hadza wallahu alam. Mungkin kita cukupkan sampai sini. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال